Bayangkan, kamu terjebak dalam sebuah ruangan gelap, tanganmu terikat, detak jantungmu berdebar, dadamu sesak. Di depanmu, seseorang berdiri. Seseorang yang seharusnya kamu benci. Seseorang yang telah menculikmu. Tapi anehnya, semakin lama kamu bersamanya, semakin kamu merasa aman. Bahkan, kamu mulai percaya mungkin dia bukan orang jahat. Tahun 1973 di Stockholm, Swedia. Sebuah perampokan bank berubah menjadi penyanderaan selama 6 hari. Anehnya, saat penyanderaan berakhir, para korban tidak hanya menolak bersaksi melawan para penculik mereka. Salah satu korban, Christine and Mark, bahkan mengatakan bahwa polisi adalah ancaman yang lebih besar dibandingkan para penculiknya. Dari peristiwa inilah lahir sebuah istilah baru dalam dunia psikologi. Selamat datang di sindrom Stockholm, salah satu fenomena psikologis paling membingungkan dalam sejarah manusia. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak seseorang yang mengalami sindrom Stockholm? Tahun 1998 di Austria. Seorang gadis berusia 10 tahun bernama Natasha Kampusch diculik dan disekap selama 8 tahun di sebuah ruangan kecil berukuran 5 meter persegi di bawah tanah. Tapi yang mengejutkan, saat dia akhirnya berhasil melarikan diri, Natasha menangis ketika tahu penculiknya meninggal bunuh diri. Ketika seseorang berada dalam kondisi terancam, otak bereaksi dengan mode fight, flight, atau freeze. Tapi jika tidak bisa melawan atau melarikan diri, maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah beradaptasi. Inilah yang disebut identifikasi dengan agresor, sebuah mekanisme bertahan hidup yang membuat korban mulai melihat penculiknya bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelindung. Bukan hanya itu, dalam situasi yang ekstrem, otak mulai melepaskan dopamin dan oksitosin sebagai bentuk respons terhadap kebaikan kecil dari penculik. Satu senyuman, satu makanan, atau bahkan sekadar percakapan ringan bisa dianggap sebagai tindakan kasih sayang. Hasilnya, rasa takut berubah menjadi ketergantungan emosional. Tapi sindrom Stockholm tidak hanya terjadi dalam kasus penyanderaan. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tetap bertahan dengan pasangannya karena mereka percaya bahwa dia bisa berubah. Korban perdagangan manusia seringkali membela penculik mereka karena mereka merasa dilindungi dari dunia luar. Kasus paling terkenal adalah Patty Hearst, seorang pewaris kaya yang diculik oleh kelompok teroris di tahun 1974. Bukannya melawan, dia justru bergabung dengan mereka dan ikut serta dalam aksi kriminal. Banyak yang bertanya, apakah dia dicuci otaknya atau dia benar-benar setia? Mari kita renungkan sejenak. Apakah ini benar-benar cinta atau hanya cara bertahan hidup yang tragis? Sindrom Stockholm adalah bukti bahwa manusia bisa beradaptasi, bahkan dalam kondisi paling buruk sekalipun. Bahwa terkadang cinta bisa lahir dari ketakutan. Tapi apakah itu cinta yang nyata? Ataukah hanya rantai tak terlihat yang lebih kuat daripada sekadar borgol di tangan? Kabar baiknya, sindrom Stockholm bukanlah kondisi permanen. Dengan terapi yang tepat, korban bisa kembali memahami bahwa apa yang mereka alami adalah bentuk manipulasi psikologis. Terapis akan membantu korban memahami bahwa yang mereka rasakan bukan cinta, tetapi strategi bertahan hidup. Tapi untuk pulih, korban harus bisa melepaskan ikatan emosional mereka
terhadap penculiknya. Sesuatu yang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Pada akhirnya, sindrom Stockholm adalah bukti betapa rumitnya pikiran manusia. Dalam situasi ekstrim, otak bisa membuat kita melihat musuh sebagai teman dan bahaya sebagai perlindungan. Jadi, jika kamu pernah mendengar seseorang berkata, "Kenapa dia tetap bertahan dalam hubungan yang menyakitkan?" Ingatlah bahwa terkadang bukan karena mereka tidak ingin pergi, tapi karena mereka merasa tidak bisa pergi. Pertanyaannya adalah, jika kamu berada dalam situasi seperti ini, apakah kamu bisa menyadarinya sebelum terlambat? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita psikologi yang menggugah pikiran.